perizinan ekspor benih lobster yang melibatkan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo. Total uang yang disita senilai 52,3 miliar rupiah. Uang tersebut pun harus diangkut dengan menggunakan 2 mobil. Menteri Sosial Juliari Peter Batubara ditetapkan sebagai tersangka bersama 4 orang lainnya dalam kasus dugaan korupsi dana bansos COVID-19 untuk wilayah Jabodetabek pada 2020. Tahukah kalian apa itu korupsi? Ini adalah salah satu kata yang sangat tidak asing di telinga kita. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, korupsi atau pelaku korupsi adalah tindakan setiap orang yang melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan perekonomian negara. Tetapi, tahukah kalian bahwa korupsi bisa melibatkan diri sendiri maupun banyak pihak? Korupsi ini juga bisa dilakukan bukan cuma orang dewasa saja, tetapi anak-anak pun juga bisa loh melakukan tindakan korupsi. Berikut ini adalah contoh-contoh tindakan korupsi. Yang pertama adalah korupsi uang negara. Tindakan ini dilakukan untuk mencari keuntungan dengan melawan hukum dan merugikan negara serta menyalahgunakan jabatan. Yang kedua adalah perbuatan curang. Biasanya ini dilakukan oleh para siswa dan siswi. Perbuatan curang ini bermacam-macam. Salah satunya adalah mencontek saat ujian. Yang ketiga adalah melakukan suap menyuap. Ini merupakan tindakan pemberian atau menerima uang, atau bisa juga hadiah yang dilakukan seseorang untuk melakukan sesuatu yang sangat bertentangan dengan kewajibannya. Yang keempat, gratifikasi. Gratifikasi merupakan pemberian hadiah sebagai ungkapan terima kasih. Yang kelima, tindak pemerasan. Tindakan pemerasan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seseorang untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan cara memaksa, memberikan sesuatu, membayar, atau untuk melakukan sesuatu bagi dirinya sendiri. Yang keenam adalah korupsi penggelapan jabatan. Yang dimaksud dengan penggelapan jabatan di sini adalah pejabat pemerintah yang menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan penggelapan laporan keuangan, menghilangkan barang bukti yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri dengan jalan merugikan negara. Kemudian yang terakhir adalah benturan kepentingan pengadaan. Ini adalah situasi di mana terdapat konflik kepentingan seseorang yang memanfaatkan kedudukan yang dimilikinya, baik itu sengaja maupun tidak, untuk kepentingan pribadi, keluarga, atau golongan, sehingga tugas yang diamanatkan tidak dapat berjalan secara objektif. Akibat dari tindakan korupsi tersebut akan berdampak pada beberapa bidang di bawah ini. Di antaranya, pada bidang perekonomian, sosial dan kemiskinan, runtuhnya otoritas pemerintah, kerusakan lingkungan, mempengaruhi kestabilan politik dan demokrasi, lemahnya penegakan hukum, serta pertahanan dan keamanan negara. Kita dapat menghindari tindakan korupsi dengan selalu menanamkan nilai-nilai anti korupsi. Ada 5 nilai-nilai anti korupsi. Di antaranya adalah yang pertama, keadilan, yang kedua, kejujuran, yang ketiga, kepedulian, yang keempat, tanggung jawab, dan yang kelima adalah keberanian. Bangsa kita adalah bangsa yang besar. Namun, jutaan orang direnggut kesejahteraannya oleh para tikus-tikus berdasi. Jutaan orang di Indonesia kehausan, kelaparan, sedangkan masih banyak sekali koruptor di luar sana yang berkeliaran dengan bebas. Oleh karena itu, mulai sekarang, mari terapkan 5 nilai anti korupsi dan bersama-sama kita ciptakan negara Indonesia yang bersih dan bebas korupsi.